Oke, kita masuk di materi khusus kuliah Profit 2, KP2. Pelajari pain dan gain customer untuk produk kuliner pinggir jalan. Apa kuliner pinggir jalan Anda? Apakah makanan ringan? Apakah minuman rasa-rasa? Apakah makanan berat? Nah, Anda harus tahu apa pain dan gain customer Anda. Ya, pengertiannya, pain itu adalah kesakitan yang dihindari. Kesakitan yang dihindari. Ingat ini, pain dihindari. Sementara gain adalah harapan yang diinginkan oleh manusia. Kesakitan, pain adalah kesakitan yang dihindari oleh manusia, sementara gain adalah harapan yang diinginkan oleh manusia. Jelas ya? Nah, pain dan gain ini ada dua level, kawan-kawan. Level yang pertama namanya direct. Direct itu dirasakan langsung, secara langsung dirasakan. Artinya kalau kita pakai produk itu langsung terasa hasilnya. Sementara level yang kedua, indirect, itu dirasakannya nggak langsung. Ya, apa contohnya? Apa maksudnya? Kita kasih penjelasan lebih dalam. Nah, contoh yang pertama adalah direct pain dan indirect pain. Tapi disclaimer ya kawan-kawan sebelumnya, untuk khusus kuliner pinggir jalan, direct pain and indirect pain itu saya tidak sarankan. Tapi tetap aku jelaskan di sini supaya kawan-kawan mengerti apa maksud dari indirect pain, apa maksud dari indirect gain. Ya, kita langsung kasih contoh. Direct pain adalah sesuatu yang akan mereka rasakan, konsekuensinya, resikonya akan mereka rasakan kalau saja mereka beli kulinernya di tempat lain, bukan di tempat Anda. Nah, kan agak rawan kan? Agak bahaya kalau Anda pakai bahasa ini seolah-olah Anda menjelekkan bisnis orang lain. Kalaupun benar bisnis orang lain itu bahan-bahannya kurang bagus, tapi kan nggak etis lah Anda pakai ke dalam bisnis Anda. Jadi tetap itu tidak saya sarankan, tapi tetap aku jelaskan. Oke, aku lanjutkan. Nah, direct pain adalah sesuatu yang mereka rasakan, sesuatu resiko yang akan mereka terima, yang dihindari tadi, tapi akan mereka terima kalau mereka nggak beli di toko Anda. Ya, oportunis sekali ya. Tapi kita bahas lebih dalam. Direct pain-nya apa? Direct pain itu adalah yang dirasakan langsung, nggak higienis. Ya, yang pertama itu nggak higienis. Yang kedua, bahan baku nggak aman. Yang ketiga, nggak sehat, banyak micinnya. Yang keempat, tinggi gula atau lemak. Nah, inilah yang akan dirasakan langsung oleh customer Anda kalau misalnya dia beli di toko lain, beli di tempat lain. Karena apa? Khawatirnya bahan-bahan mereka nggak higienis, nggak aman, nggak sehat, sama tinggi gula, sama tinggi lemak. Indirect pain-nya adalah rasa sakit yang mereka terima, jadi akhirnya mereka nggak bisa kerja. Ya, nggak ada penghasilan, gara-gara nggak bisa kerja, nggak ada penghasilan. Ini mengacu ke orang-orang yang pekerja harian lepas ya kawan-kawan ya. Kalau gajinya bulanan sih nggak ada urusan. Dia nggak kerja seminggu juga masih bergaji, tapi tetap aja kita sampaikan seperti ini supaya mereka mengerti kalau mereka sakit tuh mereka nggak dapat penghasilan. Terus gara-gara tinggi gula, tinggi lemak, badannya makin gendut. Ya, gara-gara tinggi gula, tinggi lemak, program dietnya rusak berantakan. Ya, karena mereka menggunakan bahan-bahan yang tinggi gula sama tinggi lemak gitu. Waduh, ini agak-agak bahaya kalau kita pakai. Makanya kuliner-kuliner di Indonesia, makanan-makanan ringan di Indonesia sangat jarang pakai yang ini. Tapi kalau Anda bisa membuat bahasanya dengan hati-hati, seolah-olah tidak menjelekkan bisnis orang lain, it's okay. Ya, nanti Anda bisa diskusi. Tapi sejauh yang saya lihat, untuk kuliner pinggir jalan, direct pain dan indirect pain itu tidak dipakai. Ya, lalu pakainya apa bang kalau nggak dipakai? Pakainya yang ini, direct gain, indirect gain. Jualan kuliner di pinggir jalan. Contohnya jualan kuliner di pinggir jalan, Anda pakai yang direct gain dan indirect gain. Oke, kita masuk
Contohnya gini, direct gain-nya yang dirasakan langsung, makanan Anda sangat higienis, ya, bahan baku aman dan sehat. Yang ketiga, rendah gula dan lemak. Akibat dari sangat higienis, akibat dari bahan baku aman dan sehat, rendah gula dan rendah lemak, ya, indirect gain-nya bisa nikmatin hidup tanpa harus takut sakit, ya. Atau misalnya nonton bola jadi lebih seru, kumpul keluarga jadi makin hangat, dan yang terakhir bisa nikmatin hidup tanpa harus takut jadi gendut. Itu, ya kan, gara-gara rendah gula dan rendah lemak, ya bisa nikmatin hidup, makan enak-enak tapi nggak gendut gitu. Emang ada? Ya mungkin ada. Ada atau enggaknya ya tergantung Anda ya mengolahnya seperti apa. Oke, tapi itu namanya bahasa marketing, lebih agak lebay sedikit, nggak apa-apalah, ya. Nah, untuk apa kita harus membuat list direct dan indirect dari pain dan gain, ya, dari gain lah ya, pain saya nggak saranin, ya, itu untuk membuat stok kata-kata sakti waktu kita mau jualan nanti, ya. Lalu kita gunakan saat kita mau merumuskan atau membuat sebuah kalimat penawaran dan copywriting, ya. Jelas? Oke. Indirect pain dan gain. Indirect gain lah ya, pain gak usah kita pakai lah ya. Indirect gain yang paling ampuh mengganggu hati dan pikiran customer Anda. So, gali lebih dalam, perbanyak stok apa-apa saja yang menjadi indirect gain dari customer Anda. Ngerti nggak? Bisa lah. Kalau Anda mau pakai bahasa yang pain juga boleh, tapi Anda mau pakai yang ini nih. Sorry, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kita pakai yang ini. Anda jadikan pain seperti ini. Ini. Nonton bola jadi kurang lebih seru, ya, pain jadinya ya. Kalau gainnya kan nonton bola jadi lebih seru. Kalau painnya nonton bola jadi nggak asik nih kalau nggak ada kuliner kalian gitu. Atau kumpul keluarga jadi nggak hangat nih gara-gara kalian itu nggak ada cemilannya gitu. Tapi kalau kalian mau kumpul keluarga, asik banget kalau ada cemilan kuliner pinggir jalan Anda, merek Anda lah ya khususnya ya. Lalu kumpul keluarga Anda jadi hangat, ya, bisa nikmatin hidup lagi tanpa harus jadi gendut. Masa iya sih gara-gara pengen kurus Anda nggak bisa nikmatin hidup? Mau sampai berapa puluh tahun Anda hidup nggak pernah nikmatin hidup gitu. Oke, ngerti lah ya, memainkan yang dari sisi indirect gain-nya, ya. Nah, supaya tidak ada bisnis lain yang tersinggung, supaya tidak ada orang lain yang tersinggung dengan kata-kata penjualan Anda. Oke, gali lebih dalam, apa-apa saja indirectnya. Contoh untuk produk-produk yang terkenal, ya. Contoh indirect gain dari iklan makanan dan minuman yang terkenal. Yang pertama, Silver Queen. Santai, belum lengkap tanpa Silver Queen. Ada itu slogan. Santai, belum lengkap tanpa Silver Queen. Nah, suaraku bagus gak? Gak bagus lah ya. Good Day ada ya, kopi Good Day. Karena hidup banyak rasa, kopi Good Day punya banyak rasa untuk harimu. Gitu dia kan indirect ini semua. Gak ada cerita kopi Good Day itu rasanya manisnya itu kayak ada asam-asamnya sedikit. Nggak ada itu. Mereka nggak jualan itu. Mereka jualnya adalah indirectnya. Gara-gara minum kopi Good Day, hidup kamu banyak rasa. Ya kan, banyak rasa untuk harimu yang penuh rasa gitu. Cita tuh, life is never flat katanya. Hidup gak datar-datar aja, ya kan? Gak ada dia bilang ini Citato ini bumbunya dari bumbu yang super mewah. Terus micinnya itu micin yang udah lulus uji BPOM. Gak ada, gak cerita gitu mereka. Yang keempat, Milo, energi untuk menang tiap hari, Milo gitu. Ya kan? Mereka bilang kalau minum Milo itu bisa seperti menang tiap hari energinya. Padahal ya nggak gitu-gitu juga kali ya kan. Nah, yang keempat, Sprite, minuman lagi ya. Nyatanya nyegerin katanya.
indirect semua ini. Kalau fungsinya minum seperti Milo, ya, Milo, ini Milo dan Sprite fungsinya minum ya, sama Good Day juga. Fungsinya kan untuk menghilangkan rasa haus. Fungsinya untuk menikmati rasa manis di lidah. Itu kan fungsinya, tapi energinya yang dijual itu adalah karena hidup banyak rasa lah, energi untuk menang tiap hari lah, nyatanya nyegerin lah ya. Jadi itulah yang mereka jual. Sama dengan kuliner Anda. Anda jualan apa? Lalu apa yang Anda mau bilang? Anda mau bilang boba ini kualitasnya aduh enggak. Anda cari indirect gain-nya apa? Lalu jual, lalu pasang di toko-toko Anda, buat bannernya besar-besar, kasih tunjuk sama mereka, update tiap bulan. Jangan itu aja. Ngerti nggak? Ngerti lah ya. Jadi itulah pain dan gain yang akan Anda buat untuk bisnis Anda. Ya, Anda sudah tahu target market di KP1. Anda sudah tahu pain dan gain. Lalu kita belajar false belief customer untuk kuliner pinggir jalan di KP3. Nanti Anda akan menerapkan ini, tapi jangan langsung jualan dulu. Anda lanjutkan belajar dulu. Ini hanya pegangan sementara. Nanti strateginya seperti apa? Yang penting Anda tahu dulu, dasar-dasarnya Anda mengerti. Oke, see you next video.